Pernah bertanya-tanya kenapa ada orang yang tetap bermain judi online meski sudah kehilangan banyak uang? Bahkan tidak sedikit yang rela berutang demi terus bermain. Kalau dipikir secara logika, seharusnya seseorang berhenti saat sadar peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Namun, pada orang yang mengalami kecanduan, keputusan itu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh logika. Ada perubahan cara kerja otak yang membuat seseorang terus mengejar kemenangan meski kenyataannya justru semakin merugi. Paling cuma 5% ya. Tapi nagih. Iya, nah karena emang didesain visualnya tuh bikin satisfying lah mungkin di bahasanya. Kayak gitu sih ya, makanya jadi tertarik. Kadang orang udah sampai di titik dia cuma pengen main, nggak pengen duitnya, dan sampai habis banyak banget di situ. Dokter spesialis kejiwaan konsultan RSCD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, Dr. Adriesti Hardaita, menjelaskan bahwa kecanduan judi online berkaitan dengan gangguan pada sistem kontrol impuls dan sistem reward di otak. Artinya seseorang sebenarnya memahami bahwa peluang kalah lebih besar. Namun dorongan untuk terus bermain justru lebih kuat dibanding kemampuan berpikir secara rasional. Keinginan untuk mengembalikan uang yang sudah hilang inilah yang sering membuat seseorang terus mengulang perilaku berjudi tanpa henti. Selain dipengaruhi impuls, judi online juga memicu sistem reward di otak. Ketika seseorang pernah menang meski hanya sekali, otak akan mengingat rasa senang yang muncul saat itu. Sensasi tersebut kemudian mendorong keinginan untuk mencarinya lagi. Menurut Dr. Adriesti, banyak kasus bermula dari rasa penasaran atau sekedar iseng mencoba. Namun setelah pernah merasakan kemenangan, otak terus mengejar pengalaman yang sama. Akibatnya seseorang bisa terus bermain meski kenyataannya lebih sering kalah daripada menang. Lalu, kapan seseorang bisa dikatakan sudah mengalami kecanduan? Menurut Dr. Adriesti, kondisi tersebut terjadi ketika aktivitas berjudi dilakukan berulang kali hingga mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Beberapa tandanya antara lain terus memikirkan judi online, merasa gelisah saat tidak bermain, frekuensi bermain yang semakin sering, sulit berhenti meski terus mengalami kerugian, hingga hubungan dengan keluarga, pekerjaan, atau sekolah mulai terganggu. Tak jarang seseorang juga mulai berbohong atau menyembunyikan kebiasaan berjudi dari orang-orang terdekat. Sementara pada anak dan remaja, tanda-tandanya bisa berupa perubahan perilaku, sulit lepas dari ponsel, prestasi belajar menurun, bahkan mulai mengambil uang orang tua tanpa izin. Menurut Dr. Adriesti, penanganan kecanduan judi online membutuhkan keterlibatan keluarga bukan hanya tenaga medis. Langkah pertama adalah membantu pasien menyadari bahwa kebiasaan berjudi telah membawa dampak buruk bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Selain psikoterapi, dokter juga akan menyesuaikan penanganan apabila pasien mengalami gangguan lain, seperti depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan bipolar. Pada beberapa kasus, pasien juga dapat menjalani transcranial magnetic stimulation, yaitu terapi stimulasi magnetik pada otak yang bertujuan membantu memperbaiki sistem kontrol impuls dan sistem reward yang terganggu akibat adiksi. Dengan penanganan yang tepat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, peluang pemulihan akan menjadi lebih baik. Yang terpenting, kecanduan judi online perlu dipandang sebagai masalah yang membutuhkan penanganan serius, bukan sekedar persoalan kurangnya kemauan untuk berhenti.